Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Nur Cahya dari semester 3C akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ketujuh oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Randy Aridani SMH. Dalam pertemuan ketujuh ini, tugasnya yaitu membuat kasus posisi yang berkaitan dengan bab 4, bab 5, bab 6, bab 4 penyertaan, bab 4 percobaan, bab 5 penyertaan, dan bab 6 dilnami. Saya membuat kasus posisi dengan berhubungan dengan bab 5 dan bab 6, yaitu tindak pidana merusakkan barang, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Dalam tugas membuat kasus posisi ini, saya membuat sebuah kasus yang berhubungan dengan buku 1 KUHP, bab 4 dan bab 5 dan bab 6, yaitu mengenai penyertaan dalam tindak pidana atau delming dan perbarengan gabungan tindak pidana atau konkursus. Penyertaan atau delming adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Penyertaan diatur secara umum dalam buku 1 KUHP bab 5 pasal 55 sampai 62. Dalam bab 5 tentang penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan dalam kasus ini adalah pasal yang digunakan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa yang termasuk pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbarengan atau konkursus adalah seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Perbarengan diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Dalam bab 6 tentang perbarengan dalam tindak pidana yang dilakukan dalam kasus ini, pasal yang digunakan adalah pasal 65 ayat 1 yang berbunyi dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Kemudian untuk analisis pasalnya, yaitu untuk analisis kasusnya, yaitu pelaku dapat diduga dengan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, merusak barang milik orang lain, dan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat, di mana telah melanggar pasal 406 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 353 ayat 2, junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya yaitu karena pelaku ini berdasarkan kasus posisi yang telah saya buat, dipidana dengan pasal 406 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 353 ayat 2, junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pemidanaan yang dipakai dalam kasus ini adalah bentuk dari absorpsi yang dipertajam atau diperberat, di mana apabila terjadi perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan, maka dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum itu tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Pemidanaannya yaitu dalam pasal 406 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidananya 2 tahun 8 bulan atau sama dengan 32 bulan. Kemudian dalam pasal 353 ayat 2 junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidananya 7 tahun atau sama dengan 84 bulan. Jumlah pidana maksimum 9 tahun 8 bulan atau 116 bulan. Maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, 84 tambah 1/3 kali 84 sama dengan 112 bulan 3 minggu atau 9 tahun 3 bulan 3 minggu. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara 9 tahun 3 bulan 3 minggu atau 112 bulan 3 minggu, bukan 9 tahun 8 bulan atau 116 bulan, karena jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Pelaku tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana merusakkan barang, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat,
dengan pasalnya yaitu pasal 406 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 353 ayat 2 junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian review materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.